Sudah selesai. Pelajaran sebelumnya tadi pelajaran apa? Tentang ibu. Tentang apa? Matematika? Bukan, ekonomi. Ya udah, bukunya dimasukin dulu ke dalam tas ya. Sekarang keluarkan buku pelajaran prakaryanya. Oh iya, saya lihat ibu kan udah nge-share ke kamu apa PPT-nya ya? Tolong di-share dong. Saya minta bantuannya sebentar ke sini. Ya, Bu. Nanti kirim ke teman-teman kamu ya, oke Bu? Iya, siap. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Anak-anak? Enggak, Bu. Kalian udah gak pada semangat nih, kita speaking dulu ya di awal nih. Oke, Ibu punya speaking yang simple. Speaking-nya itu gajah, semut, gajah, semut. Kalau gajah kan besar ya. Nah, semut itu kecil. Jadi ini kebalikannya. Lihat kata kuncinya kebalikannya. Kalau misalkan ibu bilang gajah besar, kalian tangannya begini ya. Ya, gajah besar tangannya begini. Kalau misalkan semut kecil, tangannya begini ya. Jadi kebalikan. Ya. Oke, berdiri dulu yuk. Yuk, gajah
ini akan tetap. Nah, betul sekali. Seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, mau perusahaan itu mengalami kenaikan, penjualan naik ataupun turunnya, dia akan digaji dengan sesuai yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan kewirausahaan itu dia itu hasil yang dia jual itu tergantung hasil yang dia jual dan yang dia dapatkan itu tergantung dari segi penjualannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian kewirausahaan. Coba buka PPT-nya yang tadi Ibu share ke Sadia. Sadia udah di-share? Udah Ibu share di sana. Udah. Coba share. Tolong bacakan pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Bisa nggak? Udah buka. Menurut para ahli ya? Ya. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli itu menurut Arif F. Hadi Pranata, wirausaha adalah orang yang mengambil resiko sesuai keperluan untuk mengelola dan mengatur segala urusan, menerima beberapa manfaat finansial dan keuangan. Menurut Andre Jayudin, wirausaha adalah seorang yang bertugas menjalankan dan membangun bisnis secara inovatif. Nah, betul sekali. Selain dari para ahli, di sini juga ada pengertian menurut etimologi. Coba silakan Sadia bacain yang menurut etimologi. Pengertian kewirausahaan menurut etimologi yaitu kewirausahaan dasar dari kata wira dan usaha serta mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Wira berarti kerja, pahlawan manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Atau usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, betul sekali. Selain dari pengertiannya, di sini juga ada ciri-ciri seorang kewirausahaan. Silakan Pipi tolong bacakan ya kewirausahaan. Abis ini kita absen dulu ya, soalnya tadi Ibu lupa absen ya. Ciri-ciri seorang kewirausahaan yang pertama memiliki tingkat tinggi, Ya. bertahan di masa-masa sulit. Ya. 3. Memiliki pemimpin. 4. Sifat mandirinya. 5. Nah, ya, seorang kewirausahaan itu memiliki jiwa yang bisa dipercaya karena bagaimana sebuah usaha akan berdiri jika orangnya itu tidak bisa dipercayai orang. Oke, sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya, soalnya tadi Ibu lupa absen. Ya, absen ya. Sekalian tadi yang udah jawab itu Ibu kasih nilai plus ya. Oke. Ahmad Irfan. Hadir, Bu. Oke. Delviana. Syara Syara. Pipi. Sadia. Elisa. Hadir Bu. Wida Amelia. Wida. Lagi izin Bu. Ya, izin. Siti Melati. Hadir Bu. Mana dia? Kok nggak ada di kelas toilet? Tadi izin absen. Izin absen. Pantes udah setengah jam, udah di perjalanan jam ini belum masuk juga. Oke, berarti ada satu orang yang nggak masuk. Oke, kita lanjut ke cara menjadi orang kreatif. Ada yang tahu apa itu cara orang menjadi orang kreatif? Sebelum ke ini kita beralih ke video dulu. Soalnya Ibu nggak bisa bawain fokus karena lagi dipakai sama kelas sebelah. Jadi Ibu perlihatkan videonya di meja ya, di laptop Ibu. Oke, ini ada video tentang orang awalnya dia itu melamar di sebuah perusahaan, tapi dia nggak terima dan akhirnya dia membuka usahanya sendiri ini. Sebentar ya.
Dia mengenal merenung dari pekerjaan. 100% lulus gitu ya. Tapi ketika dia bekerja melamar pekerjaan itu nggak terima gitu. Perhatiin ya videonya. Berapa ya? Kelihatan nggak di situ? Iya. Sebentar. Sekarang kedua kantornya nih masih tetap ditolak. Coba apa yang terjadi kalau misalkan dia ditolak terus kayak gitu? Diri jangan. Harus diri menolak tidak kalau ditolak sama satu perusahaan itu dia itu harus cari jalan atau yang lainnya. Suaranya kecil ya. Videonya sepotong. Kemudian dia teringat sama ayahnya yang memberikan memberikan motivasi ke dia. Oke, ya videonya. Oke, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video ini? Kalau ada, silahkan angkat tangannya. Boleh saya dulu? Silahkan. Jadi dari kesimpulan video tersebut Ya. bahwa anak tersebut mereka di situ mengingat tentang motivasi dari ayahnya Ya. untuk selalu melihat sekeliling untuk mengadakan kreativitas dan selalu mencari inspirasi dan lalu dia menjadi seorang wirausaha atau peluang usaha. Ya, betul sekali. Berarti dia menyimak videonya. Oke, karena jam pelajaran Ibu pertemuan hari ini itu cuma 45 menit ya. Jadi kita untuk tugasnya, Ibu ada tugas kelompok. Silakan nanti kelompoknya Ibu kirim di grup ya. Ada 9 kelompok, dibagi 9 kelompok. Di sini tuh kalian tuh mencari atau mendiskusikan penyebab keberhasilan seseorang. Ada penyebab sama kegagalan ya. Nanti kalian tolong cari penyebab dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha ya. Itu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Halo, halo. Kenapa pada ngapur kesimpulan pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Bu. Silakan Sadia. Sikap dan perilaku perusahaan kan ada terbagi menjadi beberapa pengertian para ahli. Ya. Para ahli Arif Hadid Pranata itu adalah orang yang mengambil resiko sesuai ketentuan untuk mengelola dan mengatur segala
berurusan menerima beberapa manfaat finansial dan keuangan. Sedangkan menurut etimologi itu kebiasaan adalah dasar dari kata wira dan usaha serta mendapatkan awalan unggul dan aliran. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi-budi, gagah berani dan berbakat agung. Nah, usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, benar sekali ya. Berarti saya sangat menyimak pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, tadi Ibu sudah bilang kita ada kelompok. Nah, kelompok itu dibuat 9 kelompok. Nanti tolong di-share ya siapa aja nama kelompoknya, biar nanti minggu depan kita bisa langsung presentasi. Tolong dibuatkan makalahnya juga ya setiap kelompoknya. Baik, Bu. Oke,